ikhwani baitul kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Ila anqala qala an-Nawawi wal asahhu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighin al-ahrar al-muqimin fil mu'addati faqat bihaitsu yadhharu syi'aruha bi mahalli iqamatiha wa qila innaha fardu 'ainin wa huwa madhhabu Ahmad wa qila syartun li sihhati shalah wa la yuta'akkadu nadbu lin-nisa'i ta'akkudaha lirrijal falidzalika yukrahu tarkuha lahum wa la lahunna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih lanjutan dari kitab Fathul Mu'in, penjelasan tentang sembahyang berjamaah. Kali ini beliau menegaskan tentang pendapat perkataan daripada Al-Imam An-Nawawi tentang hukum sembahyang berjamaah. Mu'allif berkata, qala An-Nawawi, telah berkata Imam An-Nawawi, wal asahu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighin al-ahrar al-muqimin fil mu'addati faqat. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi, yang paling sahih, yang paling benar bahwasanya sembahyang berjamaah itu adalah fardu kifayah. Fardu itu wajib, kifayah itu artinya bila ada sebagian yang melaksanakan berjamaah maka gugurlah kewajiban yang lain. Ini pendapat Imam Nawawi. Bahkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i pun tentang hukum sembahyang berjamaah ini terdapat perbedaan antara Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Namun ketika bertentangan antara dua pendapat ini, kebanyakan ulama setelahnya mengambil pendapat Imam An-Nawawi, yaitu hukumnya fardu kifayah. Ulun ulangi, fardu kifayah artinya wajib, kifayah, fardu artinya wajib, kifayah artinya gugur kewajiban itu apabila sebagian mengerjakan. Jadi kalau ada orang sudah melaksanakan berjamaah dalam satu buah kampung, niscaya gugurlah kewajiban bagi yang kadang melaksanakan sembahyang berjamaah. Amun kita berpikir barataan, amun itu kita berpikir barataan, ya nama isi masjid langgar sedikit orangnya, gugur dia sudah kewajiban aja. Coba kalau kita tuh berpikiran kayak ini, bila aku kada turun berjamaah rugi, nah itu. Jangan itu, adanya sudah mengisi saja. Sehingga dalam satu kampung, munnya sudah ada kaum, ada cucu kaum, ada bini kaum, iya kan? Orang kampung nggak tahu benar, nampak gugur juga sudah jadi kifayahnya. Tapi kalau sekiranya seberataan lelakian, nanti disebutkan seberatan lelakian yang dewasa di kampung itu berpikiran kayak ini, amun aku kada turun, aku rugi. Nah turunan yang berataannya, ruginya apa? Nah ruginya kaum dapat pahala 27 derajat, undang ada, nah itu rugi. Tapi mun kita mengambil pendapat fardu kifayah itu aja, jadi ulama menjelaskan tentang hukumnya, namun prakteknya mereka sangat menjaga sembahyang berjamaah. Walaupun mengambil pendapat tentang sunnah muakkadah gitu, hukumnya nih sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, artinya kada sampai fardu
sunnah aja ya besok kan kawin. Wah itu bujur harus bukan kita hebat bang, bujur harus. Kalau ulama ada kayak mengusap kepala waktu wudu, fardunya sebagian aja, sunnahnya mengusap seluruhan, tapi prakteknya para ulama mengusap seluruh kepala. Nah, puasa ada Senin Kamis, ayam maulid sunnah aja, tapi para ulama menjaga benar. Kalau kita ada sunnah, ada setuju sunnah, kenapa? Ada dosa kita kan tiga. Nah itu kesalahan mengambil kita. Hukum memang hukum, tapi pada prakteknya mereka sangat menjaga tentang sunnah-sunnah, apalagi tentang fardu. Jadi kata Imam An-Nawawi, annaha bahwasanya berjamaah itu fardu kifayah, fardu kifayah. Nah sekarang yang menggugurkan fardu kifayah sembahyang berjamaahnya itu siapa barang yang mengerjakan dan di mana dikerjakan, bukan asal berjamaah, bukan asal siapa aja yang mengerjakan dan asal tempat di mana aja ada. Maka beliau melanjutkan lirijal, yang pertama bagi laki-laki, yang difardu kifayahkan bagi laki-laki, artinya selain daripada laki-laki hukumnya ada fardu kifayah seperti wanita dan khunsa, al-balighin menjadi orang-orang balik, laki-lakinya itu balik bukan kekanak-kanak. Jadi kalau sembahyang berjamaah di kampung kadang-kadang langgar masjid ada nama isinya beginian beneran sedang berjamaah di masjid, lakiannya mana tahu makian kan, maka di kampung itu tetap berdosa sekampungan. Kenapa? Karena sembahyang berjamaah yang dilaksanakan oleh para wanita itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Begitu juga misalnya di kampung di masjid, di mushola nang turun berjamaah kekanakan berdatang, bukan orang balik kekanakan berdatang berjamaah. Cuma waktu pulangnya berjamaah misalnya, nang orang tuanya kekanakan, uringan kah, kekanakan aja turunan, maka di kampung itu tetap berdosa sekampungan. Kenapa? Karena sembahyang berjamaah yang dilaksanakan oleh kekanakan yang belum balik belum menggugurkan fardu kifayah. Maka model biasanya di masjid itu bila kekanakannya banyak, orang tuanya kadang-kadang. Bila orang tuanya banyak, kekanakannya kadang-kadang. Ya tidak ya. Jarang bergabung. Orang tuanya banyak, kekanakannya banyak. Jarang kan. Bila kekanakannya banyak, orang tuanya paling sibuk berdua. Bila orang tuanya banyak, kekanakannya kadang-kadang. Tapi pun hiburan kompak, kekanakannya banyak, orang tuanya banyak, punya berjamaah jarang nang kompak. Yang ketiga siapa nang berjamaah itu difardu kifayahkan? Al-ahrar, orang-orang merdeka, artinya hamba sahaya ada. Al-mukimin, kemudian mukimin yang tidak melakukan perjalanan. Karena waktu kita musafir itu tidak ditekankan sembahyang berjamaah. Musafir itu kalau ditekankan, yang ditekankan mukimin. Kemudian yang kelima fil muaddah, di dalam sembahyang adaan. Imamnya zuhur adaan, makmumnya sembahyang zuhur adaan. Nah itu nanti fardu kifayah. Imamnya asarnya adaan, makmumnya sembahyang asar adaan. Nah itu. Ada yang menambahkan bahwa fardu kifayah juga berjamaah itu ayyakuna masturina wa ayyakuna ghayra ma'zurin, bahwa mereka tertutup, maksudnya berpakaian,
Pakaian badan imamnya menutup aurat, makmumnya menutup aurat. Apabila semua mereka kadang menutup aurat, anggaplah misalnya beberapa orang tersesat di hutan, pakaian yang mereka pakai bernajis berataan. Ketika sampai waktu sembahyang, nah itu kalau dapat ditekankannya berjamaah. Kenapa? Karena ketika mereka sembahyang tanpa pakaian misalnya, kan pakaian yang ada bernajis dilepas. Sedangkan pakaian yang suci, yang bersih untuk menutupi auratnya, membawa kada, tampak menginjak muka kada ada di hutan misalnya, tetap sembahyang dilaksanakan. Setelah mencari tidak ada sesuatu pun yang dapat menutup auratnya, maka mereka sembahyang tanpa menutup aurat alias telanjang. Maka dalam keadaan seperti ini, kata ulama, tidak terlalu ditekankan sembahyang berjamaah. Berjamaah juga ben sembahyang kada khusyuk lagi bang. Masing-masing melebihi ya pun orang. Kalaupun hendak berjamaah juga, kata ulama, nang orang-orang beberapa orang yang kada pakaian ini di tempat nang gelap atau matanya sambil memajang. Amun matanya terbuka, imam di hadapan, baik ya dah. Ada mendengar baca imam lagi, murid-murid imam mainnya. Nah itu pun andakan imamnya kada tak di mukanya pikir itu kayak motornya lengkapnya. Wa ayyakuna ghairu ma'durin, dan mereka bukanlah orang yang dianggap udzur. Nggih, udzur jamaah maksudnya kan. Nah, itulah kata Imam An-Nawawi, orang-orang yang difardukan kifayah. Bihaitsu yadhharu syi'aruha bi mahalli iqamatiha. Sekiranya nampak syiar berjamaah itu di tempat dididikannya. Jadi orang-orang yang 4 syarat tadi nih, laki-laki, balik, merdeka, mukimin, melaksanakannya itu di tempat yang syiar itu nampak. Artinya bukan bersembunyian. Karena tujuan sembahyang berjamaah adalah menampakkan syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Para ulama menjelaskan nampak syiar itu pelaksanaannya di tempat yang sekiranya orang lain itu mudah mendatangi. Yang kedua, orang yang hendak umpat berjamaah tanpa ada rasa segan dan rasa sukma, baru syiar itu nampak, dan itulah menggugurkan sembahyang, menggugurkan fardu kifayah tadi. Coba contoh sederhana kayak, kalau kita memang sembahyang berjamaah, ya kan orang-orang di rumah itu berjamaah juga, bukan kada berjamaah, dan itu tetap dapat pahala berjamaah 27 derajat, walaupun di rumah bersama istri dan anaknya tetap dapat pahala. Cuma pertanyaannya, sembahyang berjamaah yang dilaksanakan di rumah bersama keluarga, apakah menggugurkan fardu kifayah atau tidak? Karena itu. Nah sekarang begini, sembahyang berjamaah yang dilaksanakan di rumah bersama keluarga, pertama, apakah mungkin orang yang lewat kalau ini anak umpat timbul langsung naik ke rumah kita sembahyang berjamaah? Mungkin lah. Pian biasanya sembahyang berjamaah di rumah, pian imamnya, bini, ada anak, kemanakan, yang menantu ya kan, di sana pian umpat misalnya. Boleh sah dan dapat pahala berjamaah? Boleh dapat pahala berjamaahnya. Cuma gugur kada fardu kifayahnya tadi. Nah, hendak melihat gugur fardu kifayahnya itu kata ulama, ada misalnya orang lewat, anggapnya orang jauh lah, orang jauh, timbulnya bersinggah langsungnya masuk rumah biar tempat sembahyang berjamaah, mungkin lah. Mungkin kan ada kan? Ada, sebabnya suka rumah biar bang,
Nah, sekarang kita di masjid. Sampai di sini waktu zuhur, adzan orang. Imam itu singkat kisah komat. Ada sini orang pun sungai, dia bilang oleh keluarga di sini misalnya. Karena anak sembahyang barunya singgah maksudnya. Mungkin kan? Mungkin. Kenapa? Karena ini adalah tempat ibadah umum. Ya kan ada rasa segan, ada rasa malu kayak kita juga. Nak pulang kemana? Bila sampai waktu sembahyang nyaman. Kalau kita masuk ke masjid, masuk musola, mau berjamaah orang di rumah, ada mungkin kita kecuali kita kenal orang itu. Artinya secara umum. Nah, oleh karena itu kesimpulannya sembahyang berjamaah yang dilaksanakan di rumah bersama keluarga boleh itu boleh, sah itu sah, dapat pahala berjamaah dapat, tapi tidak menggugurkan fardu kifayah. Kalau sekiranya di satu kampung masjid ada, langgar ada, tapi kosong bertahan karena warganya sudah sembahyang berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga, tetap berusaha sama. Kenapa demikian? Karena berjamaah yang mereka laksanakan di rumah tidak menggugurkan fardu kifayah. Jadi harap yang sembahyang berjamaah di rumahnya menggugurkan fardu kifayah. Kita sembahyang berjamaah di rumah bukan berarti ulama mengadakan kata sekadas dan pahalanya berjamaah juga, cuma kadang menggugurkan fardu kifayah. Nah itu. Di samping itu pula, namun kita berjamaah pada di rumah, pulang masjid kita harus hapus saja. Pulang masjid kita harus hapus saja, pulang langgar harus hapus saja. Halaman ini kan luas-luas, jadi bila Jumatan memang dipakai halamannya. Dia harus itu jauh juga panas kata gue. Enggak, menarik itu bangga. Kalau orang kan pulang masjid konon, supaya apa tujuan? Supaya sembahyang 5 waktu itu berjamaah terus jamaahnya ibadah. Mudah-mudahan masjid kita makmur dengan jamaahnya. Nah itu pendapat Imam An-Nawawi. Pertama ujar Sidir dalam kitab ini bahwa sembahyang berjamaah itu fardu kifayah. Bagus syukur benar kita nih dipilih Allah Subhanahu wa taala kawa turun ke masjid, kawa turun ke mushola, sembahyang berjamaah menjadi sebab gugurnya fardu kifayah bagi yang lain. Wa qila innaha fardu ainin. Nah, dan dikatakan bahwasanya, artinya ada nih ulama yang mengatakan bahwasanya sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu ain. Pendapat yang mengatakan fardu kifayah oleh Imam Nawawi dan fardu ain ini juga berdasarkan dari hadis Rasulullah. Yang fardu kifayah hadisnya itu Nabi SAW bersabda, "Min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu bihimul jama'atu illa istahwaja 'alaihim syaitan." Ya Nabi, tidaklah ada 3 orang dalam satu kampung atau desa yang tidak ditegakkan bersama mereka sembahyang berjamaah, melainkan mereka telah dikuasai syaitan. Pernyataan Nabi la tuqamu, tidak ditegakkan, itu kata ulama berarti fardu kifayah. Seandainya fardu ain bahasanya la yuqimun, itu ahli bahasa mengatakan saja. Adapun para ulama yang mengatakan sembahyang berjamaah hukumnya fardu ain pun berdasarkan hadis Rasulullah. Di dalam riwayat Asy-Syaikhain, 2 orang Syekh Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, kata Rasulullah, "Walaqad hamantu an amura bis-shalati fatuqam summa amiru rajulan." Walaqad hamantu an amira bis-shalati fatuqam summa amira rajulan fa yusalli bin-nas summa intalaqa ma'i bi rijalin ma'hum summa antaliqu ma'i bi rijalin ma'hum kemudian hismun min haqabin ila qaumin la yashhaduna shalah wa ahriqu alaihim buyutahum bin nar. Nah, ini kalimat hadis ini. Kata Nabi SAW, sungguh aku ingin memerintahkan sholat itu ditegakkan,
Kemudian aku suruh seorang laki-laki mengimami orang-orang sembahyang, dan aku berangkat bersamaku beberapa orang, bersama mereka membawa sebongkahan kayu bakar. Kemana? Menuju orang-orang yang tidak menghadiri sembahyang berjamaah. Kenapa hendak didatangi Rasulullah dan menyuruh orang lain membawa kayu bakar? Karena kata Rasulullah, aku hendak membakar rumah mereka. Oh, hadis itu. Nang didatangi Nabi itu nang kada menghadiri sembahyang berjamaah, nang didatangi Nabi, nang dibakar Nabi rumahnya. Kerasnya Bang Rasulullah, kenapa Rasulullah itu penyayang? Karena hendak dibakar Nabi. Nah, ada hadis ini. Dan riwayatnya Imam Muslim. Namun ulama yang menolak hukum sembahyang berjamaah fardu ain menyatakan bahwa hadis ini menerangkan tentang orang-orang munafik yang bukan hanya kada menghadiri berjamaah, bahkan di rumah pun tidak sembahyang. Nah, itu nak dibakar Nabi. Namun dari zahir hadisnya memang Rasulullah hendak mendatangi rumah-rumah orang yang kada menghadiri supaya hendak dibakar Nabi, itu zahir. Namun ulama menerangkan hadis tersebut tentang orang-orang munafik yang bukan hanya tidak menghadiri berjamaah, bahkan di rumah pun kada sembahyang, baik dibakar Nabi SAW. Wah, ini mungkin akan mengamalkan hadis ini kada kebakaran. Nang di masjid kita nangkal sembahyang. Mudah-mudahan kita dapat hidayah pada taat. Nah, itu. Nah, makanya oleh karena itu bila kita membaca hadis ini langsung, lalu keras hukumnya, keras kita. Memang ulama yang mengatakan fardu ain. Keras mana? Yang ketiga, wa huwa mazhabu Ahmad. Nah, jadi fardu ain itu pendapatnya di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ma'ambil hadisnya tadi. Nah, dan yang ketiga, ada juga ulama yang mengatakan sembahyang fardu kifayah, sembahyang berjamaah itu syartun li sihhatis shalah, satu syarat untuk sahnya sembahyang. Nah, artinya bilanya ada berjamaah ada sah, jadi syarat. Makanya wudu juga sembahyang kan kita syarat sahnya wudu bersih dari hadas kecil hadas besar, untuk aurat. Nah, maka ulama yang mengatakan ini berjamaah itu salah satu dari syarat sah. Artinya bilanya sembahyang juga tapi kada berjamaah, gugur kewajibannya, tapi sahnya ada. Nah, itu ada. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengenai hukum sembahyang berjamaah ini para ulama terdapat perbedaan pendapat. Gitu. Kemudian dilanjutkan wala yata'aqadun nadabu lin-nisa'i ta'aqudahu lirrijal. Walidzalika yufrahu tarkuha lahum wa la lahunna. Dan tidaklah ditekankan sunnatnya sembahyang berjamaah itu bagi wanita sebagaimana ditekankannya bagi laki-laki. Nah, jadi yang sangat ditekankan itu lalakian. Kan dari pernyataan Imam Nawawi tadi, lirijal dalam bahasa Arab, rijal itu laki-laki. Nah, laki-laki banget itu rijal namanya. Ayat dalam Quran adalah disebutkan rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Laki-laki juga tahu rijal, laki-laki yang mereka tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli, dari mengingat Allah dan mendirikan sembahyang. Itu kan di antara keterangan ayat itu ada seseorang berkunjung ke kota Madinah dan ia melihat satu buah pasar di kota Madinah tanpa ada satu orang pun, warung-warung dan jualan masih ada,
tapi penjual pembeli keadaan bingung ya, mana orang ini? Lalu dia berjalan, ketemu melihat masjid. Oh, ternyata penjual dan pembeli sedang berada di masjid sembahyang berjamaah. Lalu dia mengatakan, nah ini ayatnya, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Di muka kita ini kan pasar. Ini bila Johor bukan pasar ke masjid kan? Ada sebagian ke masjid, tapi masih banyak di pasar. Nah, kita kan kayak sahabat Bahari, orang Bahari sebujur Quran itu dalam kehidupan. Perdagangan jual beli tidak melalaikan mereka dari berzikir, mengingat Allah dan sembahyang berjamaah. Ditinggalkannya toko, ditinggalkannya warung jualan, menghadiri sembahyang berjamaah. Kada melalaikan semua itu. Waktu itu aman kan? Warung untuk buka dikirakan kira ya. Ini dia jangan coba-coba langsung meninggalkan warung karena menghadiri sembahyang berjamaah. Sini misalnya Johor aja. Langsung warung terbuka apa? Boleh habis. Menhandak dia malakan dia simpulakan kalau ya kan? Laki-laki yang ditekankan menghadiri berjamaah, kalau bagi wanita tidak terlalu ditekankan. Nah, dalam ayat itu mereka yang tidak disebutkan oleh perdagangan dan jual beli dari mereka siapa? Rijal. Jadi mau ada mengaku laki-laki tapi kadang menghadiri sembahyang berjamaah, julung mau kena warna pink. Lain laki-laki karena kalau laki-laki itu sembahyangnya berjamaah di masjid, laki-laki itu hadir sembahyang Jumatan, itu laki-laki. Ini oleh karena ke masjid sembahyang di rumah, kada ke masjid, julung mau kena warna pink. Palidalika kata beliau, oleh karena yang demikian, maksudnya yang ditekankan berjamaah itu bagi laki-laki. Palidalika yukrahu tarkuhalahum, dimakruhkan meninggal berjamaah bagi laki-laki. Wala lahunna, tidak dimakruhkan bagi binian. Bahkan nanti dalam pembahasan berikutnya, bahkan bebinian itu lebih afdal sembahyangnya di rumah. Semakin tertutup tempatnya semakin afdal. Antara di rumah dengan masjid lebih afdal di rumah. Antara di rumah dalam kamarnya lebih afdal dalam kamarnya. Semakin tertutup, semakin di tempat yang tersembunyi semakin afdal. Ini masalah afdalnya aja. Masalah bolehnya, boleh bebinian ke masjid berjamaah boleh, tapi mengikuti syarat-syaratnya. Dikatakan innal jama'ata lahabil baiti afdalu minha, karena bahwasanya berjamaah bagi wanita di rumah lebih afdal daripada di masjid. Namun hendak dua bebinian berjamaah di masjid, maka hal yang diperhatikan pertama, jangan sampai menimbulkan fitnah. Baju biasanya, kalau baru mulai rumah sudah pakai mukenanya, berhias yang biasa aja, jangan tetapi memakai minyak harum berlebih-lebihan. Amun nang berjamaah itu orangnya anum, bungas, perhiasan, biarnya minta izin lawan lakinya, haram hukumnya. Ganal dosanya pada pahalanya yang menghadiri berjamaah. Ini nang hadir nih orangnya biasa, perhiasan biasa, pakaian biasa, berminyak harum pun ibaratnya sederhana aja, turun nggak itu? Apalagi nang Tuhan turun nggak, siapa juga nang melihat pian. Ini turun ya Allah, orangnya anum, putih, bengket, kumas pernah dikatakan kincut abal sekilan, minyak harum sebotolan, perhiasan lebih-lebihan, waduh siap kanang dileleh ini. Nah ini ngarannya fitnah, dosa. Nah itu nah. Jadi mun hendak afdal di rumah, mun hendak turun, tapi ikuti peraturan. Amun di zaman Sayyidina Umar,
anjulah sidin Masjid Nabawi itu lowongan 2 untuk lakian dan binian. Lakian boleh dulu ya binian atau binian boleh dulu ya lakian. Sekira boleh itu kalau campur bulu apa itu. Nah itulah. Jadi menghendak turun juga memperhatikan. Atau kayak ini syarat pebinian turun berjamaah itu minta izin lawan suami bila yang isi suami minta izin sudah dapat izin. Kemudian jangan berlebih-lebihan tadi. Orangnya biasa, pakaiannya sederhana, berhias pun biasa, kadang tapi makanya haram boleh jauhnya. Ini sudah ada dapat izin laki, berlebih-lebihan ulama yang haram hukumnya. Kenapa? Ustaz dia minta izin lawan laki juga kan bagus saja hadir. Kan apa hak laki? Ya ada laki yang kadang mengizinkan bininya hadir supaya berjamaah. Aku kadang mengizinkan ikamnya dengan laki. Kenapa? Ikam tuh boleh ke atas kalau imamnya sini. Kalau izinkan ikamnya. Amun mengarasi juga orang bini ya turun kan dapat bukan dapat pahala, dapat dosa. Turun berjamaah atau pebinian tuh minta izin lawan laki. Apalagi ke lain. Ini kan pada harus kalau laki abut sedikit bergandang nyirum jadi bini. Pada keserbangan salahnya buat ziarah. Bisa pada mengalambut. Turun ke masjid tuh berjamaah iya minta izin lawan laki. Masya Allah, bagusnya aturan Islam. Nah inilah tentang hukum sembahyang berjamaah. Walaupun fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah di dalam mazhab kita hukum berjamaah, maka alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah utamanya kita selalu menghadiri sembahyang berjamaah supaya mendapatkan keutamaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan menjaga sembahyang berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta hilal, minta redha. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa mursalin wa malaikatil muqarrabin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.